Pria ini saat lapar hanya memakan es karena ia tidak memiliki makanan maupun air untuk diminum. Memikirkan hal itu membuatnya menangis. Namun ia masih memiliki beberapa biskuit tersisa. Ia mengoleskan saus yang sudah basi ke biskuit itu dan mulai memakannya. Ternyata ia adalah seorang pencuri besar yang datang ke istana tersebut untuk mencuri lukisan bernilai miliaran. Saat ia mencoba melarikan diri setelah mencuri lukisan itu, ia secara tidak sengaja memasukkan kata sandi yang salah di gerbang. Akibatnya sirene berbunyi dan semua pintu terkunci secara permanen. Kontak dengan orang yang sebelumnya ia ajak bicara juga terputus. Namun ia tidak menyerah. Dalam keadaan panik, ia melihat sebuah pintu yang terbuat dari kayu mahal. Ia mencoba melubangi pintu itu dengan pisau hingga terbentuk sebuah lubang. Tetapi di baliknya terdapat pilat baja yang sangat kuat. Rasa haus mulai menyerangnya. Ia pergi ke dapur untuk mencari air, tetapi katup utama tertutup. Tidak ada gas, dan di dalam kulkas hanya ada acar yang sudah basi. Tiba-tiba ia melihat beberapa jeruk, tetapi ternyata itu hanyalah jeruk palsu yang terbuat dari batu sebagai hiasan. Ia mengambil salah satunya dan melemparkannya ke jendela kaca. Namun batu itu hancur dan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada kaca. Kemudian AC mulai memanaskan ruangan. Untuk mendinginkan diri, ia pergi ke kolam renang, tetapi airnya asin. Bahkan air di akuarium pun merupakan air laut. Ia lalu merobek halaman dari sebuah buku, membakarnya menggunakan kaca pembesar, dan mengarahkan asapnya ke detektor kebakaran. Seketika sistem pemadam kebakaran aktif dan air menyembur seperti hujan di dalam rumah. Ia akhirnya mendapatkan air untuk diminum, tetapi semua perangkat elektronik menjadi rusak. Meski begitu, ia tetap berharap bisa keluar. Ia mengumpulkan dan menarik semua furnitur, mengambil tirai besar, dan membuat tangga darurat dengan cara seadanya. Ia memecahkan vas mahal dan menggunakan pecahannya untuk melindungi matanya. Perlahan-lahan, ia memanjat ke atas dan mencoba merusak bagian tepi atap. Namun bagian itu terpasang kuat dengan sekrup yang tertanam dalam semen. Ia kemudian membuat alat dari kayu dan mulai membuka sekrup satu persatu. Akhirnya setelah semua papan dilepas, ia membuka sekrup terakhir. Ia menuliskan sebuah pesan di dinding, memanjat tangga, dan akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Tapi pertama, berapa lama kamu ingin ibumu tetap hidup? 24 jam. Abaikan 200 tahun, tekan suka, like. 500 tahun, kirim hati di komentar. 1000 tahun, subscribe, dan bagikan. Selamanya, lakukan semuanya.